Biografi Patricia Benner. Patricia Benner lahir di Hampton pada tahun 1942. Beliau sendiri memperoleh gelar sarjana keperawatan dari Pasadena College pada tahun 1964. Pada tahun 1970, Benner mendapat gelar Master in Nursing dari University of California, San Francisco. Benner diterima di University of California, berfokus pada stres dan mengatasi kesehatan. Patricia Benner mengembangkan atau mengusulkan konsep yang dikenal sebagai dari pemula hingga ahli, atau bisa dikenal juga dengan from novice to expert. Konsep ini menjelaskan bagaimana proses perawat mengembangkan keterampilan dan pemahaman tentang perawat pasien dari waktu ke waktu. Teori Patricia Benner. Teori Patricia Benner adalah model yang menjelaskan bagaimana seseorang memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dari tahap pemula hingga ahli. Teori ini diperkenalkan oleh Dr. Patricia Benner pada tahun 1982. Sejarah Patricia Benner. Dr. Benner adalah penulis 9 buku dan diterjemahkan dalam 8 bahasa, termasuk dari Novice untuk Ahli, yang berjudul American Journal of Nursing Book of the Year untuk pendidikan keperawatan dan penelitian keperawatan tahun 1984, dan The Primacy of Caring ditulis bersama dengan Judith Rebel bernama Kitab pada tahun 1990, juga dalam 2 kategori. Buku-bukunya telah diterjemahkan ke dalam 8 bahasa. Buku-buku terbarunya adalah Fenomenologi Interpretasi, Perwujudan, Caring, dan Etika dalam Kesehatan dan Penyakit, dan The Crisis Care dengan Susan Phillips, baik yang diterbitkan pada tahun 1994, Keahlian dalam Praktek Keperawatan, Caring, Penghakiman Klinis, dan Etika dengan Christine Tanner dan Christine Kresla, juga bernama Book of the Year pada tahun 1996, dan Pengasuhan dengan Susan Gordon dan Neil Noddings, juga diterbitkan pada tahun 1996, yang diterbitkan pada bulan Desember 1998 adalah Kebijakan Klinis dan Intervensi dalam Perawatan Kritis. Dr. Benner adalah peneliti yang tercatat secara internasional dan dosen pada pendidikan kesehatan. Karyanya memiliki pengaruh luas pada keperawatan baik di Amerika Serikat dan internasional, misalnya dalam menyediakan dasar untuk undang-undang baru dan desain untuk praktek keperawatan dan pendidikan bagi 3 negara di Australia. Dia baru-baru terpilih sebagai rekan kehormatan dari Royal College of Nursing. Karyanya memiliki pengaruh dalam keperawatan di bidang praktek klinis dan etika klinis. Ia telah menjadi staf perawat di bidang medis bedah, ruang gawat darurat, perawatan koroner, unit perawatan intensif, dan perawatan di rumah. Saat ini, penelitiannya meliputi studi tentang praktik keperawatan di unit perawatan intensif dan etika keperawatan. Tahap keperawatan menurut Patricia Benner. 1. Novice atau pemula. Seseorang tanpa latar belakang pengalaman pada situasinya. Perintah yang jelas dan atribut yang objektif harus diberikan untuk memandu penampilannya. Di sini sulit untuk melihat situasi yang relevan dan irrelevan. Secara umum, level ini diaplikasikan untuk mahasiswa keperawatan. Tetapi Benner bisa mengklasifikasikan perawat pada level yang lebih tinggi ke novice jika ditempatkan pada area atau situasi yang tidak familiar dengannya. 2. Advice beginner. Ketika seseorang menunjukkan penampilan mengatasi masalah yang dapat diterima pada situasi nyata. Advice beginner mempunyai pengalaman yang cukup untuk memegang suatu situasi, kecuali atribut dan ciri-ciri. Aspek yang tidak dapat dilihat secara lengkap karena membutuhkan pengalaman yang didasarkan pada pengakuan dalam konteks situasi. 3. Kompeten. Ditandai dengan kemampuan mempertimbangkan dan membuat perencanaan yang diperkenalkan untuk suatu situasi dan sudah dapat dilepaskan. Konsisten, kemampuan memprediksi, dan manajemen waktu adalah penampilan pada tahap kompeten. 4. Proficient.
Perawat pada tahap ini menunjukkan kemampuan baru untuk melihat perubahan yang relevan pada situasi, meliputi pengakuan dan mengimplementasikan respon keterampilan dari situasi yang dikembangkan. Pada tingkatan ini, mereka banyak terlibat dengan keluarga dan pasien. 5. Expert. Aspek kunci pada perawat expert adalah 1. Menunjukkan pegangan klinis dan sumber praktis. 2. Mewujudkan proses know-how. 3. Melihat gambaran yang luas. 4. Melihat yang tidak diharapkan. Selanjutnya, paradigma keperawatan menurut Patricia Benner. 1. Keperawatan. Keperawatan dipandang sebagai ilmu praktik keperawatan yang didukung oleh adanya aspek moral dan etik perawatan dan serta tanggung jawab. Benner memahami praktik keperawatan sebagai perawatan dan proses belajar dari pengalaman hidup sehat, sakit, dan penyakit yang menggambarkan antara 3 dimensi tersebut. Kedua, manusia. Menurut Benner, menggunakan fenomena untuk menjelaskan tentang orang, yang mana mereka digambarkan sebagai seseorang yang mampu menilai dirinya sendiri. Seseorang juga memiliki kemampuan untuk merefleksikan dirinya, dan juga tidak mampu merefleksikan dirinya tentang kesulitan yang dihadapi di dunia. Menurut Benner, manusia mempunyai 4 peran utama, yaitu yang pertama, peran situasi, yang kedua, peran tubuh, yang ketiga, peran kepribadian, dan yang keempat adalah peran selalu menyesuaikan diri. Jadi di sini intinya manusia dapat menilai dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu kesehatan. Fokusnya pada pengalaman hidup sehat dan sakit. Sehat didefinisikan sebagai apa yang dapat dinilai, sedangkan kesejahteraan adalah pengalaman manusia selama masa sehat. Sedangkan penyakit adalah apa yang dinilai pada tingkat fisik. Yang keempat yaitu situasi. Benner lebih mengarah ke situasi atau lebih mengutamakan situasi daripada konsep lingkungan dalam bekerja. Benner memilih situasi karena menurut Benner, situasi memiliki konteks sosial dalam arti dan penafsirannya yang berdampak pada manusia. Manusia lebih terbiasa dengan dunia mereka dibanding hidup dalam suatu lingkungan. Yang kelima yaitu stres. Menurut Benner, stres adalah makna dari gangguan, pemahaman, dan fungsi kelancaran sehingga bahaya, kehilangan, atau tantangan yang dialami mampu membuat manusia memperoleh keterampilan baru. Stres sebagai perwujudan dari fisik, emosional, dan atau intelektual yang mengalami gangguan fungsi. Yang keenam yaitu coping. Coping tidak termasuk solusi untuk stres, melainkan apa yang dilakukan oleh seseorang untuk mengatasi gangguan yang disebabkan oleh stres. Coping adalah melakukan sesuatu secara langsung dan juga tidak melakukan sesuatu secara langsung atas dasar tujuan yang ada. Perilaku coping lainnya adalah mencari informasi. Selanjutnya yaitu analisa teori Patricia Benner dan penerapannya dalam proses keperawatan. Yang pertama ada clarity. Teori Patricia Benner, From Novice to Expert, menjelaskan 5 tahapan atau akuisisi peran dan perkembangan profesi dengan cukup jelas. Namun, ada beberapa konsep di mana kelompok masih kurang memahami penjelasan Benner. B. Simplicity. Tahapan ini hanya digunakan sebagai kerangka kerja karena dalam penerapannya, yaitu pada penerapan jenjang karir, disesuaikan dan dimodifikasi berdasarkan situasi dan kondisi rumah sakit, serta diperlukan adanya sosialisasi dan pemahaman dari perawat dalam mengidentifikasi karakteristik dan tujuan dari setiap level yang ada. C. Generality. Teori From Novice to Expert memiliki karakteristik yang universal, tidak dibatasi oleh umur, penyakit, kesehatan, atau lokasi praktek keperawatan. Selain itu, model Benner ini hanya dapat dibuktikan dengan menggunakan metodologi kualitatif yang terdiri dari 31 kompetensi, 7 domain praktek keperawatan, dan 9 keperawatan kritis. Kelompok menganalisa perspektif Benner adalah fenomenologi, meskipun model Benner didasarkan pada database research yang mendukung pengembangan praktek keperawatan. Selanjutnya kesimpulan. Teori yang dikemukakan Patricia Benner
tentang caring, kebijaksanaan klinis, dan etika dalam praktik keperawatan. Digunakan untuk menegaskan dan mengembalikan praktik asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat dengan berorientasi pada efisiensi, keterampilan teknis, dan hasil yang terukur. Seorang perawat dalam melakukan asuhan keperawatan haruslah memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang kebutuhan manusia sehari-hari, sehingga dalam penerapannya perawat mampu selaras dengan pasien dan situasi yang dihadapi.